Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 63 ayat 2-5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa di dalam persekutuan doa pagi online. Saya percaya dalam kasih setia Tuhan, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi saudara dan saya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang kasih setianya begitu nyata dalam hidup kami.
Hari ini kami kembali ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa firman-Mu itu senantiasa meneguhkan dan menguatkan kami di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah untuk kami lalui. Tapi biarlah firman-Mu menyegarkan kami dan menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami. Karena itu kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah kehancuran Babel, keselamatan umat. Nah saudara, saya mau berbicara pagi hari ini tentang kejahatan. Saudara, tidak sedikit orang kalau bicara soal kejahatan manusia di zaman sekarang ini mungkin menjadi merinding ya. Saya kalau memperhatikan bagaimana manusia-manusia sekarang itu luar biasa jahatnya. Bahkan mungkin kalau boleh dikatakan bisa lebih jahat loh dari binatang. Bayangkan saudara, kejahatan ini sekarang merajalela. Bahkan juga bukan hanya merajalela, tetapi juga semakin sadis. Kalau kita perhatikan saudara, berita-berita kriminalitas, baik itu begal dengan kekerasan, dengan senjata tajam, baik itu pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya, itu menakutkan sekali ya. Karena korban-korban yang dialami juga bukan saja mereka dibunuh loh, tetapi mereka juga mengalami setelah dibunuh dibakar, atau setelah dibunuh dimutilasi. Nah ini kan gambaran-gambaran tentang bagaimana kejahatan manusia itu sudah luar biasa menakutkannya. Nah, namun demikian saudara, kita menyadari juga bahwa dimanapun ya, di muka bumi ini, bahkan di rumah sendiri saja, sebenarnya saudara dan saya itu tidak aman. Nah, karena itu dalam situasi seperti inilah kita mau melihat saudara, apakah kejahatan itu begitu berjayanya sih dalam kehidupan manusia. Nah, saudara bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita diperjumpakan dengan kitab Wahyu. Yang mungkin kitab yang seringkali digambarkan begitu menyeramkan ya. Tapi kita bisa melihat melalui kitab Wahyu ini ada pesan yang sangat menarik tentang kejahatan manusia itu. Nah, apa yang dinyatakan di sana, saudara-saudara? Rupanya, walaupun kejahatan itu bisa mengancam siapapun juga dan luar biasa menakutkannya, tetapi harus dicatat dan juga tercatat maksud saya di dalam kitab Wahyu bahwa tidak ada kejahatan
atau kuasa kejahatan di dunia ini yang sebenarnya langgeng. Ya. Walaupun kuasa kejahatan itu begitu menakutkan dan juga membuat banyak korban kelihatan menyeramkan begitu ya, tetapi kuasa kejahatan di sepanjang sejarah manusia itu tidak ada yang langgeng. Dan itu tercatat di dalam Alkitab, bahwa sejarah dunia menunjukkan bahwa bangsa-bangsa adik kuasa yang seringkali melakukan kejahatan demi kejahatan, baik bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Persia, dan bangsa Romawi, itu hanya bertahan untuk satu era tertentu saja. Dan setelah itu akan tumbang dan digantikan oleh bangsa yang lain atau kekuasaan yang lain. Nah, apa yang terjadi dalam sejarah itu sebenarnya hanya cicipan dari kedaulatan Allah yang pada saatnya sebenarnya Allah menentukan sejarah kehidupan dunia ini atau sejarah kehidupan manusia. Segala kejahatan serta biang yang ada di dalamnya, ya, atau biang kerok yang ada di dalamnya sekalipun itu sebenarnya pada akhirnya akan dihancurkan secara total. Nah, saudara-saudara, karena itu apa yang penting sebenarnya buat kita selaku orang-orang percaya? Yang penting itu adalah bagaimana kesetiaan saudara dan saya di dalam mempercayakan hidup, di dalam kita mengandalkan Tuhan, supaya kuasa apapun juga, kuasa kejahatan apapun juga tidak akan pernah menang. Sebab yang sudah pasti menang itu adalah Dia sang anak domba yang datang sebagai raja dan hakim. Nah, kalau kita kaitkan hal ini saudara dengan Babel. Babel itu saudara adalah di tengah-tengah kehidupan Yohanes ya, di mana dia menjadi guru. Sebenarnya Babel itu sebenarnya adalah simbol dari suatu negara yang namanya, maksud saya satu daerah yang disebut dengan kota Roma. Yang ibu kotanya adalah, kota Roma ini adalah ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Kota ini adalah simbol dari puncak keagungan ya, dari suatu kota, karena memang dianggap kota yang cemerlang, kota yang penuh dengan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Nah, karena itu saudara penting untuk dimengerti bahwa nats kita ini bukan mau menceritakan tentang kejatuhan kota Roma, tetapi sebenarnya mau menjelaskan tentang atau menceritakan tentang runtuhnya puncak dari kebejatan moral atau kejahatan atau kesombongan dunia yang terjadi dalam kehidupan bangsa Romawi, ya, khususnya orang-orang yang ada di kota Roma ini. Nah, karena itu kita melihat di dalam pembacaan kita ini bagaimana Yohanes menjelaskan kota Roma itu menjadi kota yang hancur ya. Di sana digambarkan ada kata-kata sang malaikat di dalam ayatnya yang ke-21 sampai 24 yang memperlihatkan dengan grafis perbandingan antara keadaan kota Roma dan keadaan sorga. Jadi ini dikontraskan antara kota Roma dengan sorga. Di sana dikatakan tiadanya suara di dalam kota besar itu setelah penghukumannya. Bayangkan ya, tidak ada suara setelah penghukuman terjadi pada kota Roma. Tapi sebaliknya, justru ada suara-suara yang begitu indah yang nyaring terdengar di sorga. Lalu yang kedua juga tiadanya suara para pemain kecapi, penyanyi dan lainnya. Ini menunjukkan suatu fakta tiadanya lagi perayaan-perayaan sukacita dan kegembiraan yang tadinya memenuhi kota besar tersebut. Lalu yang ketiga, tiadanya suara kilangan di rumah-rumah menunjukkan kepada sesuatu yang lebih vital lagi, yaitu tiadanya kehidupan yang biasanya ditandai dengan suara kilangan untuk mempersiapkan gandum yang dimakan oleh keluarga.
Jadi bagaimana mereka juga harus mengalami satu situasi untuk makan pun sulit. Lalu juga dikatakan tiadanya lagi lampu. Lampu dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan, yang juga mengarahkan kita pada pengertian yang sama, yaitu tentang tiadanya kegembiraan dan juga kelangsungan kehidupan. Lalu dikatakan juga tindakan simbolis pelemparan batu kilangan yang ke dalam laut. Nah, ini melengkapi pesan dari sang malaikat bahwa keadaan kota itu tidak akan pulih lagi, sama seperti batu kilangan ya, yang tidak akan muncul lagi dari kedalaman laut. Nah, saudara, dari gambaran ini sebenarnya ada suatu peringatan yang sangat jelas. Ya. Peringatan yang sangat jelas bagi umat Tuhan, agar mereka tidak bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan kejahatan sekecil apapun juga. Karena kita tahu bahwa kita dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang percaya pada zaman Yohanes pada waktu itu. Diperingatkan untuk tidak mengambil bagian di dalam dosa dan kekejian zaman pada waktu itu. Ikut berdosa itu hanya berarti penghukuman, penghancuran, dan yang akhirnya hanya menghasilkan kedukacitaan saja. Tetapi justru sebaliknya, orang-orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan dan selalu hidup berhati-hati, waspada, mendengarkan firman Tuhan, memberlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka itulah yang justru akan menerima janji-janji Allah yang senantiasa akan menyertai kehidupan mereka. Saudara-saudara, sedihkah buat kita, saudara, apabila segala fasilitas, kemewahan, dan apapun juga yang mempermudah hidup saudara selama ini tiba-tiba menjadi hilang. Kekristenan memang harus tinggal, saudara, di tengah-tengah dunia sebagai saksi. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh tergantung dengan apapun juga yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, terlebih lagi situasi sekarang ini ya, Bapak Ibu, bahwa di masa-masa pandemi kita mengalami satu perubahan yang luar biasa. Ada tatanan hidup baru yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita, tetapi sebenarnya sungguh-sungguh terjadi. Di mana kita boleh melihat ya Bapak Ibu, situasi kondisi secara ekonomi, situasi kondisi secara kesehatan, itu benar-benar menjadi ujian yang tidak mudah. Tetapi di balik itu juga kita melihat apapun yang kita raih dengan kekuatan, kuasa kita yang kita cari selama ini dengan kerja keras yang luar biasa, mengumpulkannya. Bahkan mungkin untuk kita katakan untuk anak cucu kita. Sampai barangkali kita melupakan bagaimana kita berbagi dan peduli dengan sesama. Karena ingin memperoleh segala hal yang ada di dalam dunia. Pada akhirnya semua itu dalam waktu yang sekejap saja menjadi hilang, tidak berarti dan sia-sia. Kenapa, saudara? Karena kita lupa bahwa di balik segala pencarian kita di dalam dunia ini, jangan-jangan terselip dosa atau sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin menyucikan kita. Tuhan ingin memurnikan kita. Sebagaimana juga orang-orang percaya pada zaman Yohanes, bahwa mereka dibersihkan dari segala kejahatan dan hal-hal yang tidak benar. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan, saudara, walaupun ada kehancuran pada Babel atau kehancuran pada kota Roma, tetapi pada saat itulah justru muncul keselamatan buat umat Tuhan. Nah, karena itu kalau ini dikaitkan dalam kehidupan kita saat ini, walaupun saya yakin bahwa semua kita mengalami imbas yang tidak mudah, tapi biarlah kita muncul sebagai umat yang diselamatkan Tuhan dan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang kita jalani dan kita raih,
di dalam kehidupan ini, semuanya itu kita pertaruhkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan karena itu, mari saudara, kita berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhkan segala dosa atau kejahatan sekecil apapun juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan untuk menaikkan rangkaian doa syafaat. Kami ingin berdoa untuk kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah di dalam menanggulangi penularan COVID-19. Kami berdoa kiranya pemerintah daerah khususnya mampu mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan sehingga tingkat penularan dapat diatasi. Kami juga berdoa agar pemerintah mampu menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat, terutama dengan berbagai macam kasus intoleransi di berbagai daerah, maupun juga demo-demo terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang mungkin masih belum memuaskan sebagian masyarakat. Tuhan, biarlah pemerintah dapat secara persuasif melakukan pendekatan dan sosialisasi yang baik, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik terkait dengan undang-undang Cipta Kerja ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Poliklinik GKI Surya Utama yang menjalankan operasional terbatas. Biarlah tim medisnya tetap Engkau lindungi mereka dalam menjalankan tugas, dan masyarakat pun di sekitar GKI Surya Utama dapat dilayani dengan baik. Kami juga berdoa untuk vaksin yang rencananya oleh pemerintah akan disebar di bulan November. Biarlah melalui vaksin yang bisa disebar ke masyarakat ini, masyarakat boleh tertangani dari penularan COVID-19 ya Tuhan. Dan biarlah vaksin ini juga tidak membawa dampak yang negatif, tapi sebaliknya sehingga kesehatan masyarakat bisa terjaga. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja dalam menolong warga jemaat yang berdampak dari pandemi ini, yang mungkin mereka mengalami pemutusan hubungan kerja dan juga mengalami kesulitan di dalam kebutuhan ekonomi mereka. Kami juga berdoa biarlah tangan kasih Tuhan yang boleh memberi hikmat pada gerejamu di dalam menolong warga jemaatnya. Dan kami juga berdoa untuk para pengusaha agar tetap mampu menjalankan usahanya dan mengembangkannya dengan baik walau ada di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kami juga berdoa Tuhan karena sekarang ini sudah banyak terjadi curah hujan. Kami berdoa agar di berbagai daerah dan juga khususnya di Jakarta tidak terjadi banjir, dan kalaupun itu terjadi, baik pemerintah daerah maupun juga masyarakat luas dan khususnya juga gereja-gereja dapat saling membantu satu dengan yang lain sehingga bencana banjir ini dapat diatasi. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang boleh kami naikkan di dalam rangkaian doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.